Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas pengenalan AWS. Pada kesempatan kali ini kita akan coba hands-on paling simple, yaitu create EC2 instant atau simpelnya kita sebut virtual machine. Oke, ini kita udah berada di AWS Management Console. Oke, kita pilih di compute EC2. Kemudian kita pilih launch instant. Oke, by the way untuk regionnya saya pakai, untuk contoh ini saya pakai region Tokyo. Kemudian kita pilih tipenya Ubuntu misalkan. Kemudian kita pilih T2 Micro, di mana dia menggunakan satu vCPU dan RAM 1 GB. Ya, jadi sebenarnya ada tipe-tipe lain, contohnya T2 Rats, CPU-nya 2, RAM-nya 8 GB. Kita pada contoh kali ini kita pilih aja T2 Micro. Kemudian configure instant detail. Untuk settingan ini kita biarkan aja nilai default. Misalkan VPC kita pakai VPC default. Subnet kita pakai no preferences. Jadi bisa bebas salah satu dari 3 availability zone ini. Kemudian auto assign public IP kita gunakan setting subnetnya, yaitu enable. Oleh sebab itu instant akan kita create akan punya public IP. Kemudian untuk placement group, capacity reservation dan sebagainya kita gunakan nilai default saja. Kemudian untuk user data. User data ini adalah script atau program yang akan dijalankan ketika EC2 instant ini di launch untuk pertama kali. Untuk contoh kali ini kita akan coba install Nginx. Oke, ini udah ada kodenya. Kita pakai apt update, kemudian install Nginx, start layanan Nginx-nya, kemudian enable Nginx-nya. Kemudian halaman index HTML-nya kita isi dengan hello world dari hostname-nya. Kita copy. Oke, kemudian kita paste ke bagian user data ini. Oke, kemudian kita tambahkan storage, kita gunakan default saja 8 GB. Tipenya kita pilih GP2 aja. Kemudian untuk tag kita bisa kasih nama misalkan Ubuntu. Oke. Bisa juga kita kasih tag lain, environment, misalkan demo. Oke. Security group. Nah, security group ini sebelumnya saya udah buat security group. Boleh juga kita create security group baru. Untuk contoh ini kita coba create aja. Misalkan SSH, ICMP, HTTP. Kita lau 3 ini. SSH, ICMP, HTTP. SSH udah di-allow dari semua. Kemudian kita tambahkan HTTP. HTTP dari semua juga. Kemudian kita tambahkan ICMP. Ini kita copy aja. Oke, jadi security group ini berfungsi sebagai firewall virtual di depan EC2 instant. Ya, jadi kita anggap seperti itu. Jadi di-allow SSH, kemudian allow HTTP dan ICMP. Kemudian kita pilih review and launch. Oke, ini settingan kita tadi. Kita pilih launch. Nah, supaya bisa SSH ke dalam EC2 instant, kita butuh key pair. Kebetulan di sini belum ada key pair, kita bisa create atau proceed without a key pair. Untuk contoh ini kita create aja. Kita namakan AWS demo. Oke, kita download key pair-nya. Oke, kemudian kita launch instant. Oke, launch instant, kita tunggu. Nah, ini state-nya masih pending, artinya mesinnya lagi booting. Pas launch pertama kali, dia akan menjalankan user data atau startup script yang ini, yang tadi kita masukkan di user data. Jadi kita tunggu aja, ini masih pending. Nah, sambil menunggu kita lihat EC2 instant ini dapat IP public, kemudian juga ada public DNS name. Kita pakai public DNS name aja. Kita nanti untuk cek ke sini. Apakah Nginx-nya berhasil diinstal dan page-nya itu hello world yang muncul. Nah, ini udah running walaupun status check-nya masih initializing. Di sini status check-nya bisa kita lihat ada 2, system status check sama instant status check. Oke, kita coba SSH saja di sini. SSH -i Ubuntu.
Oke, nama key-nya tadi awsdemo.pem, username-nya adalah ubuntu at IP address atau hostname. Kita coba masuk, kita pilih yes. Oke, ini kita udah masuk ke EC2 instance Ubuntu yang tadi kita create. Selanjutnya kita coba cek di sini. Oke, kita refresh coba. Oke, status ceknya masih jalan, tapi nggak apa, kita coba aja ini yang tadi kita copy ke sini. Oke, coba cek. Oke, udah sesuai ya. Hello world dari 172.31.6.167. Jadi artinya user data atau startup script kita udah berhasil dijalankan. Nah, IP ini adalah dari ini, private IP-nya 172.31.6.167. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya tadi kan kita create key-nya itu dari AWS. Bagaimana kalau kita mau buat key pair kita sendiri? Oke. Ini udah selesai, saya coba terminate aja. Oke. Terminate aja. Untuk create key, nah kita bisa pakai SSH keygen. Oke. Kita save di sini folder default-nya. Kita enter aja. Key sebelumnya udah ada, saya override aja. Passphrase-nya saya biarkan kosong aja. Oke, jadi key-nya udah di-create ya di sini ya. Di ini. Oke, coba kita lihat key-nya. Oke, lihat di sini. Oke, jadi key-nya ada di sini ya. ID RSA sama ID RSA.pub. Jadi ini adalah private key, ini adalah public key. Jadi kita butuh public key-nya import dulu ke AWS. Jadi kita ID RSA.pub. Oke, kita tampilkan di sini. Oke, ini kita copy. Balik ke sini. Kita di key pair, nih, kita import key pair. Jadi kita namakan misalkan key pair-nya AWS misalkan, ya. Oke, kita paste ke sini, kita import. Oke, jadi ini muncul key pair-nya AWS. Kita coba create instance lagi. Oke, launch instance. Kita pakai Ubuntu. Oke. Ini kali ini kita tidak usah pakai user data. Kita biarkan aja semua default. Name-nya kita kasih nama Ubuntu. Ya, Ubuntu. Security group-nya kita pakai aja yang udah ada. Misalkan yang tadi yang ini yang kita create. Oke. Kita launch. Nah, ketika launch, key pair-nya ada dua pilihan. Yang AWS demo yang pertama sama yang terakhir kita create AWS ini. Oke, kita coba launch instant. Oke, kita tunggu. Oke, jadi state-nya masih pending. Ini IP public-nya. Kita coba. Oke, jadi kita coba SSH. Oke, jadi kita coba SSH. Key-nya adalah dari ini ID RSA, tapi kita pakai private key-nya. Oke, username-nya Ubuntu at kemudian IP-nya. Oke, kita coba. Oke, sampai kita tunggu dulu apakah sudah running. Oke, sudah running. Kita coba di sini SSH key ini adalah dari ID RSA Ubuntu at ini IP public-nya. Kita coba. Oke, kita yes. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam Ubuntu instance yang tadi kita create dengan menggunakan key yang tadi kita buat, ya. Ini ID RSA, ya, ID RSA. Oke, jadi, nah, kalau mau connect sebenarnya bisa dilihat di sini sih, bagaimana cara connect ke instant ini sih. Nah, ini udah ada sih, SSH ini perintahnya udah ada. Oke, nah kemudian juga ada kita bisa coba pakai EC2 Instant Connect. Kita coba connect, bisa nggak? Oke. Login fail if this instance has just started up, try again in a minute or two. Kita coba retry lagi.
Oke, status ceknya masih running, kita tunggu bentar. Oke, status cek kita tunggu. Jadi connect-nya bisa ada banyak cara. Pertama pakai SSH client seperti yang tadi kita demokan. Kemudian bisa juga pakai AWS Session Manager ya. Ini kemudian yang ketiga adalah EC2 Instant Connect ya. Kita coba lagi username-nya Ubuntu. Coba kita connect. Oke. Connect, EC2 Instant Connect. Oke. Oke. Udah coba beberapa kali tidak berhasil. Sebenarnya ini pakai Ubuntu. Kalau tidak salah Amazon Linux sama Ubuntu secara default udah bisa menggunakan EC2 Connect sih. Tapi EC2 Connect ini walaupun fitur baru memiliki beberapa security ya, security concern ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di sesi berikutnya. Oke, kita coba lagi, kayaknya masih belum bisa. Oke, untuk EC2 Instant Connect mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikian video kali ini. Sekian dan terima kasih.